Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid dari Prodi Statistika, Stambuk G5012005, kelompok 2 dari kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi modul 8 dengan judul ekosistem. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati di suatu daerah tertentu. Nah, sebelum lanjut kita membahas mengenai praktikum kali ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekosistem. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Nah, berbicara mengenai ekosistem, tadi sempat kita singgung mengenai sistem ekologi. Nah, ekologi sendiri sama halnya seperti ekosistem, tetapi di sini melibatkan hubungan timbal balik antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya, atau antara dengan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi ekosistem. Nah, faktor yang mempengaruhi ekosistem sendiri ada dua, yaitu faktor biotik dan juga faktor abiotik. Di mana faktor biotik merupakan komponen yang tersusun atas makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan faktor abiotik adalah faktor yang tersusun atas komponen makhluk atau benda tak hidup atau benda mati. Nah, abiotik sendiri contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, dan lain-lain. Nah, komponen biotik dan juga komponen abiotik ini saling berhubungan satu sama lain untuk membentuk yang namanya ekosistem. Seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Di sini ada 3 ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem padang rumput. Yang kedua ada ekosistem padang teduh. Dan yang ketiga ada ekosistem padang tandus. Nah, berbicara mengenai manfaat mempelajari dan menjaga ekosistem, sebenarnya banyak sekali manfaat dalam mempelajari dan menjaga ekosistem. Karena 9 dari 10% kehidupan di muka bumi ini bergantung kepada dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana kedua komponen ini saling mempengaruhi atau saling berinteraksi untuk membentuk yang namanya ekosistem. Nah, kita ambil salah satu contohnya adalah tumbuhan, di mana tumbuhan membentuk atau membuat proses yang namanya proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis tersebut dapat kita lihat bahwa di situ terjalinlah ekosistem, di mana pada proses fotosintesis tersebut tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membentuk atau membuat yang namanya karbohidrat. Nah, dari karbohidrat tersebut tumbuhan dapat mengonsumsinya sendiri dan juga dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lainnya. Nah, dari situ saja dapat kita lihat bahwa dengan adanya ekosistem sangat berpengaruh penting atau berpengaruh sekali terhadap kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan pentingnya kita harus menjaga ekosistem karena apabila ekosistem tersebut hilang atau rusak, maka kehidupan di muka bumi ini juga akan rusak seperti itu. Nah, pada praktikum kali ini juga kita akan melakukan sebuah percobaan mengenai ekosistem tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama kita menggunakan 4 buah patok, yang kedua kita menggunakan tali rapia. Nah, untuk prosedur kerja dari modul 8 ekosistem ini dapat kita lihat pada video praktikum berikut ini. Baik, pada praktikum kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan modul 8 dengan judul ekosistem. Nah, ekosistem sendiri terdiri atas 2 komponen. Yang pertama komponen biotik dan yang kedua yaitu komponen abiotik, di mana komponen biotik ini merupakan susunan yang merupakan di dalamnya adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang merupakan benda-benda mati. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan, yaitu kita menggunakan 4 buah patok dan juga tali rafia, di mana langkah kerja yang kita lakukan yaitu dengan menancapkan 4 patok tersebut di atas tanah, kemudian di
dalam plot tersebut. Selanjutnya datanya akan saya jelaskan pada PPT berikut ini. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan yang sama dengan percobaan sebelumnya, tetapi dengan tempat yang berbeda. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan sama seperti alat dan bahan sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan membentuk sebuah plot. Nah, dapat kita lihat. Nah, itulah gambar plot atau plot yang telah kita buat. Selanjutnya, kita amati komponen biotik dan komponen abiotik yang berada di dalam plot tersebut. Untuk data penelitiannya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, dari video praktikum sebelumnya, di sini kita telah memberikan hasil pengamatan yang telah kita amati berdasarkan praktikum yang kita lakukan pada video tadi. Nah, di sini yang pertama kita melihat kondisi faktor abiotik. Nah, di mana kita melihat dari ketinggian permukaan tanah. Kita mengambil ada 3 ketinggian permukaan tanah, yaitu 30 cm, 60 cm, 90 cm. Nah, kita juga memperhatikan suhu udara atau kelembaban udara dari tiga tempat tersebut, di mana dari daerah teduh, padang rumput, dan padang tandus. Untuk hasilnya, teman-teman dapat lihat dalam tabel berikut ini. Nah, selain itu, di sini juga ada dari faktor abiotik, di mana pada faktor abiotik ini kita melihat dari faktor habitat, jenis flora yang ditemukan dan jumlahnya, serta jenis fauna yang ditemukan dan jumlahnya. Nah, untuk habitat kita lihat dari daerah teduh, padang rumput, dan padang tandus. Adapun jenis flora yang ditemukan dan jumlahnya, dan juga jenis fauna yang ditemukan dan jumlahnya, teman-teman dapat lihat dari tabel yang telah kita paparkan pada slide ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi modul 8 ini, yaitu ekosistem. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.